Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dilimpahkannya kepada kita, yang kalau kita coba hitung-hitung kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tapi salah satunya adalah tergeraknya hati kita untuk datang ke sini pada pagi hari ini. Di tengah masa rehat kita, seharusnya kita bisa santai-santai di rumah. Tapi hari ini kita memilih untuk datang ke sini dalam rangka menambah bekal akhirat kita selagi kita masih punya kesempatan untuk menambah bekal. Maka insya Allah kita akan berubah dari majelis ini dengan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena majelis taklim dan menuntut ilmu adalah salah satu amal soleh yang paling utama. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutnya sebagai amalan sunnah yang paling afdal, hanya kalah dari amalan-amalan yang wajib saja. Ditambah beribadah di saat orang-orang santai, di saat banyak orang-orang lalai. Ini memiliki keutamaan beribadah di waktu orang-orang sedang lalai. Seperti dahulu Nabi Muhammad SAW menjelaskan keutamaan orang yang beribadah setelah sholat Isya. Itu kata beliau adalah waktu di mana orang-orang sedang banyak lalai, sedikit yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadah saat orang-orang sedang santai, saat orang-orang sedang lalai, ini memiliki nilai plus. Juga dalam rangka mensyukuri status sebagai hamba Allah, kemudian berusaha menyempurnakan status ubudiyah ini, yang nanti insya Allah kita akan kupas apa maksud dari mensyukuri status hamba Allah dan menyempurnakan ubudiyah kita kepada Allah, karena ini adalah materi kita pada kajian pagi hari ini. Dan tadi alhamdulillah sebelumnya kita sudah menyimak bersama 3 surat yang Masya Allah. Kalau seandainya kita nggak ngaji kecuali menyimak 3 surat tadi sudah cukup Pak. Kita bubar saja ya. Rewan bubar mohon cekap ibu. Ganjarannya pun kakak nih alhamdulillah. Dari adik-adik kita Masya Allah 3 putra 3 putri, ya, murid-murid SDIT, ya. Pelita Umat Klaten, alhamdulillah. Saya dulu ingat zaman saya kecil kalau ada anak yang hafal Qisarul Mufassal. Apa itu Qisarul Mufassal?
dari surat An-Nas naik sampai Ad-Duha. Itu kalau di desa saya itu sudah paling hebat, anak SD hafal sampai Ad-Duha itu sudah pengan. Gimana yang seumuran dengan saya mungkin ya, yang generasi apa sih kita nggak boomer banget ya, mungkin generasi X misalnya 80 itu X atau Y saya lupa ya. Kita di kampung dulu kalau hafal sampai Ad-Duha saja, yaitu puncak Qisarul Mufassal, itu sudah paling pengansa desa ya. Alhamdulillah. Nah sekarang adik-adik kita ini Masya Allah yang kelas 1 sudah baca Al-Qalam juz 29, ini masuk kategori Tiwalul Mufassal, Masya Allah. Artinya apa? Artinya ini menyiratkan optimisme di hati umat Islam. Insya Allah kita semuanya harus optimis. Ya dengan fenomena ini Masya Allah, anak-anak umur segitu sudah hafal sekian banyak surat-surat Al-Quran. Bahkan ada cukup banyak juga yang sudah khatam hafalan Quran waktu SD. Kalau zaman kita dulu atau zaman kami dulu, ini anak-anak muda banyak juga, mereka nggak mau mengatakan zaman kita, dia mengatakan kita, lu kali. Ya zaman kita dulu SD itu ya, kalau bisa khatam dalam arti khatam baca, gitu benar. Itu sudah Masya Allah diperlihatkan jago oleh Bapak ini, Masya Allah. Nah sekarang ini Masya Allah khatamnya bukan cuma khatam baca, tapi khatam menghafal, Masya Allah. Dan sebagian Masya Allah enggak perlu mondok. Kalau mondok mungkin kita ya maklum lah mondok. Tapi sekarang yang ngaji sama ibundanya di rumah, yang ngajinya cukup di SDIT saja. Karena saya pun memandangnya kalau SD ya sebaiknya jangan mondok dulu, dan sebaiknya tetap bersama dengan orang tua di rumah. Tapi bagaimana kemudian kita memberikan pendidikan yang baik untuk mereka di rumah, mencarikan sekolah terbaik untuk mereka, kemudian juga menghindarkan mereka dari pengaruh-pengaruh negatif globalisasi dan kemajuan teknologi yang sedemikian cepat. Ternyata banyak anak-anak yang bisa menghafal Al-Quran di usia SD tanpa harus mondok, alhamdulillah. Dan ini Insya Allah ya, pelita umat SD-nya Insya Allah ini masih sangat bersahaja di sebelah kiri. Tapi ini mumpung kita bersama-sama di sini, ini kita doakan ya, semoga yang sebelah kanan ini segera selesai pembangunannya, sehingga nanti Yayasan Islam Pelita Umat Fadil bisa melakukan percepatan dalam menyelesaikan program-programnya. Nah, kita berharap ini ya kita doakan, kita kumpul di sini, kita doakan semoga bisa segera selesai pembangunannya, sehingga adik-adik kita, para murid SD dan TK bisa segera mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi kadang-kadang umat Islam itu sukanya menyumbang untuk masjid, itu paling mudah mendapatkan donasi untuk masjid. Tapi kalau kita mengetuk pintu mereka untuk orang ya, untuk donasi untuk lokal kelas misalnya, itu katanya para ustaz, menurut pengalaman mereka memang lebih sulit. Padahal kalau menurut penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seharusnya seorang muslim itu melihat apa yang kira-kira memberikan pahala terbesar untuk dirinya. Jadi tidak terikat dengan satu amalan tertentu, harus amalan A,
atau harus proyek B, atau harus bangunan C, tidak. Tapi dia melihat kepada pertama apa yang memberikan pahala terbesar dari sisi jinsul amal, jenis amalannya. Amalan yang manfaatnya lebih luas, tidak hanya terbatas pada diri kita, itu lebih besar pahalanya daripada amalan yang manfaatnya terbatas untuk diri kita. Kata para ulama, al khairul muta'addi khairun minal qasir. Kebaikan yang menyebar, menular kepada orang lain itu lebih baik daripada amalan yang terbatas pada diri kita. Mungkin bisa kita tafsirkan secara bebas dengan mengatakan ibadah sosial lebih afdal daripada ibadah individu. Ini dari sisi jinsul amal, dari jenis amalannya. Tapi kemudian ada kondisi-kondisi yang menuntut menjadikan satu ibadah yang awalnya tidak lebih utama menjadi afdal, yang awalnya mafdhul menjadi fadil, yang awalnya mafdhul menjadi afdal. Misalnya, kalau sedang seperti gambaran terakhir, kata para ulama, ibadah terbaik adalah qiyamul lail. Jadi yang terbaik bukan misalnya kita keliling desa, keliling kota untuk melakukan ibadah sosial. Kata para ulama tidak. Kita juga butuh waktu untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun ibadah sosial itu pada dasarnya lebih afdal, tapi dalam kondisi tertentu seperti ini, ibadah individu menjadi lebih utama. Nah, jadi qiyamul lail di sepertiga malam terakhir lebih afdal daripada beribadah sosial keliling-keliling di waktu seperti itu. Kecuali kalau misalnya di sepertiga malam terakhir itu sedang ada bencana yang darurat butuh bantuan. Ini Masya Allah, hari-hari ini saudara-saudara kita di Sumatera sedang diuji dengan banjir bandang yang luar biasa. Volume hujan 1 bulan turun dalam 1 hari, Bapak Ibu sekalian. Jadi volume hujan yang kalau dihitung itu biasanya menjadi rata-rata volume hujan dalam 1 bulan, bahkan 2 bulan di Indonesia. Itu di beberapa hari yang lalu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 1 hari 2 hari saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi menjadi musibah yang sedemikian hebat. Nah, maka sepertiga malam terakhir saat terjadi bencana ini bisa kembali ke hukum awal. Kenapa? Karena darurat. Maka menolong orang lain lebih afdal daripada kita tahajud atau qiyamul lail misalnya, karena memang kondisi darurat, ada yang tenggelam, ada yang butuh diselamatkan. Nah, demikian juga masjid itu secara jinsul amal, secara jenis amalannya lebih afdal. Tapi kalau misalnya di suatu daerah kebutuhan masjid sudah terpenuhi, ya, masjid sudah banyak, bahkan banyak yang kurang makmur, banyak masjid-masjid yang sholat jamaahnya juga tidak semarak, bangunannya megah tapi jamaahnya tidak semarak. Artinya kebutuhan masjid sudah tercukupi, tapi umat Islam di daerah tersebut justru butuh pendidikan, sekolah. Atau mungkin kalau sekolah umum sudah ada, yang dibutuhkan adalah sekolah agama misalnya. Maka berarti menyumbang untuk sekolah agama itu lebih afdal daripada menyumbang untuk masjid. Nah, ini yang kadang-kadang disalahpahami oleh sebagian umat Islam.
Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan sebuah konsep yang namanya konsep at-ta'abbudul mutlaq, konsep beribadah secara fleksibel. Jadi beribadah kepada Allah secara fleksibel. Intinya jangan seorang muslim itu terpaku pada satu amalan harus A, tapi dia harus menjadi hamba yang fleksibel. Pokoknya melihat, mencari ibadah yang sifatnya muqtadhal waqt, ibadah terbaik di waktu tertentu pada tempat tertentu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Apa ibadah terbaik di waktu yang sedang kita hadapi dan di tempat di mana kita sedang berada. Nah, itu pasti punya ibadah terbaik. Nah, maka kata beliau, jangan seorang muslim terikat dengan satu jenis ibadah tertentu atau satu proyek tertentu atau satu jenis bangunan tertentu, pokoknya harus itu. Nah, ini malah akan menghambat kita untuk bisa mendapatkan pahala terbaik dan ridho terbesar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah prinsip at-ta'abbudul mutlaq menurut Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, ini sebagai muqaddimah. Nah, sekarang kalau kita sudah kenal dengan konsep at-ta'abbud al-mutlaq, konsep beribadah kepada Allah dengan fleksibel, tidak terikat dengan satu amalan tertentu. Maka sekarang saya ingin mengajak para hadirin wal hadirat sekalian untuk kembali ingat dengan hakikat siapa kita. Banyak orang yang sekarang lupa dengan hakikat dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ya bagi seorang muslim yang baik sangat mudah, sangat badahi istilah Arabnya, sangat mudah untuk mengakui dan memahami fakta bahwasanya kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita adalah hamba Allah? Hamba Allah itu artinya apa? Hamba itu budak. Ada istilah hamba sahaya, itu artinya budak belian. Apa artinya belian, Pak? Yang diperjualbelikan. Jadi status kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti status seorang budak kepada majikannya. Tapi status kehambaan kita ini adalah status atas bawah yang paling mutlak. Kalau seorang budak belian itu dia menjadi hamba dari majikannya. Kenapa? Karena majikannya membeli dia. Jadi dalam Islam ada yang namanya perbudakan. Tapi Islam punya misi untuk mengikis sedikit demi sedikit perbudakan, sehingga pada zaman kita nggak ada lagi perbudakan. Konon katanya di Mauritania masih ada sistem perbudakan di kalangan umat Islam. Tapi kata para ulama, ini bukan perbudakan yang syar'i. Nah, kalau dalam Islam satu-satunya jalan menuju perbudakan adalah kalau terjadi jihad yang syar'i, di mana umat Islam menang dalam pertempuran itu, kemudian ada musuh yang ditawan. Nah, ini akan menjadi budak yang syar'i, atau kalau istilah kita sekarang kalau di Indonesia budak syariah, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada bank syariah, ada asuransi syariah, ada saham syariah. Budak syariah artinya adalah budak yang benar-benar
syar'i secara Islam. Itu adalah satu-satunya jalan menuju perbudakan. Tapi jalan keluar dari perbudakan dalam Islam sangat banyak. Dalam berbagai kafarah, misalnya kita diperintahkan untuk membebaskan budak, fatahriru raqabatin mu'minah, fakku raqabah. Ini semuanya ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk membebaskan budak. Jadi jalan masuknya cuma satu, jalan keluarnya sangat banyak. Maka tidak mengherankan meskipun dalam Islam kita mengenal perbudakan, tapi lama-lama akhirnya perbudakan itu habis, hilang, tidak ada lagi. Baru akan kembali lagi ke negeri Islam, ke al-alam al-islami, ke dunia Islam. Kapan? Kalau sebab syar'inya yang tadi, yang satu saja tadi itu terjadi. Hanya itu jalan menuju ke perbudakan lagi. Nah, kalau seorang budak belian bisa begitu taat dan patuh kepada majikannya, padahal hubungannya hanya apa? Hanya hubungan majikan dengan budak. Nah, kita ini tidak dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita diciptakan dari keadaan tidak ada. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang pria, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan dari seorang wanita, yaitu Siti Hawa alaihissalam. Jadi kita diciptakan dari keadaan tidak ada. Maka jelaslah bahwasanya kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi para hadirin sekalian, di zaman kita ini ada banyak orang-orang yang tidak mau mengakui fakta ini. Kadang-kadang diembel-embeli dengan hal yang sifatnya ilmiah. Mereka mengatakan misalnya agnostik atau ateis. Apa bedanya agnostik dengan ateis? Ada yang tahu? Ateis tidak memiliki agama. Agnostik tidak mempercayai agama. Tapi mempercayai adanya Tuhan. Ateis tidak mempercayai adanya Tuhan. Agnostik tidak mempercayai adanya agama. Oh iya, oke. Ini dekat ya, mendekati, insyaallah. Atau mungkin barangkali ada versi yang seperti itu. Saya nggak mengatakan salah, tapi dekat. Dan kalau berdasarkan yang saya pernah baca, ateis itu tidak percaya adanya Tuhan. Sama ya Mas, tidak percaya adanya Tuhan. Kalau agnostik itu adalah meyakini bahwasanya keberadaan Tuhan itu tidak bisa dibuktikan. Nah, jadi ujungnya sama, tidak meyakini juga gitu. Tidak meyakini adanya Tuhan, tapi dia bentuknya adalah dengan apa? Bentuknya dengan meyakini bahwasanya keberadaan Tuhan tidak bisa dibuktikan. Nah, mereka meyakini bahwasanya segala sesuatu itu harus bisa dibuktikan secara empiris, secara penelitian ilmiah, harus bisa dilihat, harus bisa dipegang, harus bisa diraba dan lain sebagainya. Nah, ini mulai muncul fenomena ada anak-anak muda yang basicnya lahir di keluarga Islam tapi kemudian mengaku ateis, atau kemudian mengaku sebagai agnostik, mengatakan keberadaan Tuhan tidak bisa dibuktikan. Ini sebuah fenomena yang juga membutuhkan jawaban dari para juru dakwah. Harus ada sebagian dai yang
membahas masalah agnostik dan ateis ini. Karena sudah menjadi fenomena, dan alhamdulillah ada cukup banyak ulama Islam yang juga menjelaskan kesalahan umat dalam bab ini. Adapun kita sebagai umat Islam yang alhamdulillah masih elok dengan status kita, ini adalah sebuah nikmat. Nikmat ini menjadi terasa ketika kita melihat, oh ternyata untuk mengakui Tuhan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, liku-likunya itu bagi sebagian orang sedemikian panjang. Bahkan ada yang lahir di tengah keluarga muslim, tapi barangkali karena pendidikan agama yang kurang, akhirnya berbelok menjadi ateis atau agnostik. Adapun kita, alhamdulillah, kita seringnya di kajian-kajian kita menyimak firman Allah Subhanahu wa taala, hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan karena kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa yang dipuji oleh Allah dalam ayat ini, maka kita berusaha untuk mewujudkan tanda-tandanya, ciri-cirinya. Yang pertama adalah apa? Ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada hal ghaib. Jadi mengimani hal ghaib yang meskipun tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, itu adalah sifat orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk tidak bisa dilihat di dunia, tapi kita yakin bahwasanya Allah ada dan Allah berkehendak untuk bisa dilihat di akhirat kelak. Alhamdulillah. Dan itu akan menjadi kenikmatan surga yang paling besar, bahkan lebih besar daripada surga itu sendiri. Para hadirin wa hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam zikir pagi dan sore yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ada sebuah pengakuan bahwasanya kita adalah hamba Allah. Ini dalam zikir yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW dan dinamai sebagai Sayyidul Istighfar. Ini murajaah dan mudzakarah. Siapa di antara hadirin wal hadirat yang hafal Sayyidul Istighfar? Ayo, jadi Abu Salman. Jadi Abu Salman. Apa? Coba silakan Abu Salman. Ada mic-nya? Masya Allah, alhamdulillah. Ya, jawabannya persis seperti itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, Sayyidul istighfari an taqul. Istighfar terbaik adalah mengatakan, Allahumma anta rabbi. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Allahumma anta rabbi. Jadi siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah Allah. La ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan karena Engkau yang menciptakan aku, maka aku menjadi hamba-Mu otomatis. Ini yang saya maksudkan sebagai apa tadi? Hubungan atas bawah yang paling mutlak. Jadi kalau budak kepada majikannya itu karena dibeli, ya, sekedar keluar berapa uang, ya, dia dapat, sudah itu menjadi budak untuk dia. Makanya disebut budak belian. Kalau seorang karyawan kepada bosnya, itu hubungan atas bawahnya sekedar apa? Sekedar dia mendapatkan pekerjaan di situ, digaji oleh bosnya, maka dia bisa sedemikian loyal kepada perusahaan. Anjing pelacak kepada Pak Polisi juga bisa sedemikian loyal.
Padahal hubungannya hanya hubungan apa? Hubungan Pak Polisi yang melatih anjing pelacak ini, atau Pak Polisi yang membeli anjing pelacak ini yang sudah terlatih. Maka kemudian anjing ini begitu loyal kepada Pak Polisi, membantu mengungkap berbagai kasus kejahatan dan kriminal. Padahal apa? Hubungannya hanya hubungan beli, bisnis. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menciptakan kita dari enggak ada. La ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Engkau, ya Allah, Engkau yang telah menciptakan aku. Wa ana 'abdu. Ya Allah, dan aku adalah hamba-Mu. Wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku terus berada di atas perjanjian denganmu ya Allah, semampu aku. Perjanjian yang mana? Perjanjian yang kita juga sering lupa, tapi yang dimaksud adalah perjanjian ketika kita masih di sulbi Nabi Adam, di punggungnya Nabi Adam. Kemudian Allah mengatakan kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka saat itu kita semuanya mengatakan, iya wahai Tuhanku. Nah, seorang muslim yang baik terus mempertahankan perjanjian ini, bahwasanya Allah adalah Tuhan kita dan kita tidak akan mengingkari status ini. Jadi para hadirin wal hadirat, kalau kita terbiasa membaca zikir pagi dan sore, kita akan terus diingatkan bahwasanya kita adalah hamba Allah. Status kita adalah hamba Allah. Dan kalau kita terus ingat dengan status ini, insya Allah kita akan terus baik dan istiqomah. Sebaliknya kalau kita kadang-kadang lalai, kita kadang-kadang lupa dengan status ini, maka bisa jadi kita akan menjadi orang yang balelo. Dengar azan subuh balelo, ngopo aku datang kesel-kesel tani ya, adem sembripit udan mbok adok tarik kemul tambah angler. Ada kewajiban zakat disentil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sebuah kajian kuliah subuh misalnya di bulan Ramadan. Kalau kita nggak ingat kita adalah hamba Allah, kita mungkin balelo. Iki bondo aku sing kesel-kesel dewe, aku sing golek dewe kesel ngomong dadak tak tunggu wong-wong sing ogah mut gawe. Ini balelo kapan? Kalau kita lupa bahwa kita adalah hamba Allah. Jadi kalau kita terus ingat dengan status ini, insya Allah kita akan terus baik, soleh, bertakwa dan istiqomah. Sebaliknya kalau kita sering lupa dengan status ini, maka kita akan menjadi hamba yang penuh maksiat, menjadi hamba yang banyak membangkang dan balelo kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka penting bagi seorang muslim untuk berusaha agar tidak lupa dengan status hamba Allah. Namun para hadirin wal hadirat sekalian, karena menjadi hamba itu enak napa boten? Menjadi hamba itu enak napa boten? Yang tampak ya, yang kasat mata itu enggak enak. Karena yang namanya hamba Allah itu pasti punya tugas dan kewajiban. Dan yang namanya taklif, seringan apapun taklif itu pasti ada pembebanan. Nah, ini yang membuat kadang-kadang kita berontak dari status hamba Allah ini. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita bisa keluar dari status hamba Allah atau tidak? Sakit atau membuatan? Bisa atau tidak? Misalnya,
Kalau seorang di antara kita merasa berat dengan tugas-tugas Islam, harus sholat 5 waktu, sebagai ulama berpendapat wajib di masjid lagi, terus kita tengok ke agama sebelah, enak ya, cuma seminggu sekali cukup, misalnya ke tempat ibadahnya misalnya. Kemudian karena kita manusia, kita ingin yang ringan-ringan, akhirnya misalnya kita murtad, na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, apakah dengan murtad ini berarti kita bisa lepas dari status hamba Allah Subhanahu wa taala? Bisa lepas nggak? Nggak lepas. Kita tetap status kita adalah hamba Allah. Justru murtad itu akan membuat kita berat hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap yang non muslim pun juga tetap hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita kepikiran untuk menjadi ateis dan agnostik, sudah biar nggak dianggap hamba Allah, kalau begitu saya nggak akui Allah misalnya, atau saya katakan Allah tidak bisa dibuktikan secara ilmiah keberadaannya. Nah, apakah kemudian keyakinan ateis dan agnostik ini bisa membuat kita lepas dari status hamba Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak bisa. Tetap kita adalah seorang hamba Allah yang harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita dan amal kita di hadapan Allah di akhirat kelak. Jadi nggak bisa. Nah sekarang kalau ternyata nggak bisa, dan ini ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di mana beliau mengatakan, wa man tawahhama anna al-'abda yakhruju min al-'ubudiyyah biwajhin min al-wujuh fahuwa ajhalul khalq bal huwa min adallihim. Maka barang siapa yang menyangka bahwasanya seorang hamba bisa keluar dari status hamba Allah dengan cara tertentu. Kalau ada seorang muslim yang meyakini bahwasanya dia bisa keluar dari status kehambaannya kepada Allah, status ubudiyahnya kepada Allah, maka berarti dia adalah orang yang paling bodoh, bahkan dia termasuk orang yang paling sesat. Nah ini pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al-Harrani yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Jadi beliau sudah menjelaskan di abad ke-8 Hijriah bahwasanya kita ini nggak bisa keluar dari status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala meskipun kita murtad atau agnostik atau ateis, nggak bisa. Dan barang siapa yang menyangka begitu, ada yang ketinggalan tadi nukilannya, maka barang siapa yang menyangka bahwasanya dia bisa keluar dari status hamba Allah dengan cara tertentu, atau ada cara yang membuat dia bisa keluar dari status hamba Allah, atau kata beliau menyangka bahwasanya di sana ada maqam, ada kedudukan yang lebih mulia daripada kedudukan sebagai hamba Allah, maka dia adalah orang yang paling bodoh, bahkan dia termasuk orang yang paling sesat. Jadi Bapak Ibu para hadirin wal hadirat, kita tidak bisa keluar dari status kita sebagai hamba Allah. Itu satu. Kemudian yang kedua, jangan pernah mengira bahwasanya ada kedudukan yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan kedudukan kita sebagai hamba Allah. Jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di mata Allah, justru menjadi hambanya adalah kedudukan yang paling sempurna untuk kita. Menjadi
hamba Allah itu adalah kedudukan yang paling mulia, maka kita harus mensyukurinya. Kenapa? Karena alhamdulillah kita tidak menjadi hambanya penjajah. Dulu sebagian nenek moyang kita itu dianggap budak oleh kolonial, oleh penjajah, oleh apa kalau dulu mbah-mbah kita nyebutnya company katanya. Nah itu yang nggak enak, itu yang tidak mulia. Alhamdulillah kita tidak menjadi hambanya korporat. Kalau hamba jadi hamba korporat enak nggak? Sekarang ada istilah anak-anak muda di Jakarta, di Kuningan, di Sudirman, di Tamrin sana katanya budak korporat. Nah itu juga katanya nggak enak. Saya nggak pernah merasakannya, tapi katanya nggak enak juga. Alhamdulillah kita tidak menjadi budaknya Tuan Baron. Ada yang tahu Tuan Baron? Antum tahu Ustaz? Oh enggak, mau izin. Ada yang tahu Tuan Baron? Hah? Ada yang nyebut-nyebut Little Missy katanya. Itu film zaman tahun 80-an dulu tentang perbudakan di Brasil. Nah itu ada figur budak yang bos atau majikan yang kejam namanya Tuan Baron. Nama Pak? Nggak betul? Hambanya siapa? Budaknya siapa namanya? Hah? Udah dokter ya. Fulgencio Pak namanya. Ini ingatan zaman dulu ya. Jadi yang membuat kita mulia adalah karena kita tidak menjadi hamba dari orang-orang itu, tidak menjadi budak dari lembaga-lembaga itu, tapi kita menjadi budak dan hambanya siapa? Allahu Rabbul Alamin. Ini yang membuat kita mulia. Jadi Ibnu Taimiyah menyebutkan jangan pernah menyangka ada kedudukan atau maqam yang lebih tinggi daripada menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya yang pertama kita nggak bisa keluar, nggak bisa lari, nggak bisa memberontak dari status ini, status sebagai hamba Allah. Kemudian yang kedua, justru kita harus mensyukurinya. Jadi ayo kita syukuri status ini. Alhamdulillah, aku adalah seorang hamba Allah. Dan ternyata begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menghargai dan mengapresiasi hamba-hambanya yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kalau ingin memuji Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran, Allah tidak menyebut beliau dengan sifat-sifat yang lain. Bukan dengan sifat misalnya sifat kenabian, sifat kerasulan, atau sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Tidak dengan semua sifat itu. Bukan karena beliau Quraisy, bukan karena beliau gagah, bukan karena beliau tampan, bukan karena beliau pintar, tidak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memuji Nabi Muhammad SAW, beliau katakan hamba Allah. Jadi di ayat-ayat yang konteksnya pujian kepada Nabi Muhammad SAW, Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai siapa? Sebagai hamba Allah. Contohnya coba kita lihat di surat Al-Kahfi, surat ayat pertama. Ada yang hafal surat Al-Kahfi? Kalau nggak hafal ayat pertamanya saja. Saya ingin ayat pertamanya saja. Nama Pak? Alhamdulillah. Biar ini suara saya ini berat Pak, jadi nggak mau ngantuk ya, biar variasi. Jawab.
Hasbu. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan atas hambanya, ala abdi, yang telah menurunkan atas hambanya Alkitab, yaitu Al-Quran, dan tidak menjadikannya bengkok. Kitab yang lurus, yang tidak bengkok, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam konteks ayat ini Allah tidak menyebut beliau sebagai Nabi atau Rasul, tapi sebagai apa? Sebagai hamba Allah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdi. Jadi ini cara Allah Subhanahu wa taala memuji dan mengapresiasi Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan menonjolkan sifat beliau sebagai hamba Allah. Jadi hamba Allah itu bukan kehinaan, hamba Allah itu bukan kekerdilan. Hamba Allah adalah sifat yang paling sempurna untuk setiap jin dan manusia. Bahkan juga sifat yang paling sempurna untuk semua makhluk. Kita berpindah lagi Pak ke surat Al-Isra ayat 1 juga. Ada yang hafal surat Al-Isra ayat pertama? Masya Allah. Bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Masyaallah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Segala puji bagi Allah yang telah melakukan perjalanan Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis untuk hambanya, melakukan perjalanan malam dari Mekah ke Baitul Maqdis yang telah kami berkahi sekelilingnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala konteksnya sedang memuji Nabi Muhammad SAW yang baru saja diistimewakan dengan perjalanan Isra Mi'raj. Maka Allah mengatakan, Maha suci Allah yang telah melakukan perjalanan malam atau Isra untuk siapa? Bukan nabinya, bukan rasulnya, tapi untuk hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dia tonjolkan adalah sifat hamba Allah. Jadi begini cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan para nabi dan rasul, yang dia tonjolkan adalah sifat hambanya. Maka dari sini para ulama menyimpulkan bahwasanya sifat sebagai hamba Allah adalah sifat yang paling utama dan sifat yang paling istimewa untuk setiap makhluk. Nah, kita kembali ke penjelasan Ibnu Taimiyah. Jadi poin yang pertama, kita tidak bisa keluar dari status kita sebagai hamba Allah. Yang kedua, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan dan status sebagai hamba Allah. Maka berarti ayo kita syukuri. Yang ketiga, barang siapa yang menyangka kita bisa keluar dari status hamba Allah, atau menyangka bahwasanya ada maqam kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan sebagai hamba Allah, maka dia termasuk orang yang paling bodoh, bahkan termasuk orang yang paling sesat. Maka kalau kita tidak ingin jatuh dalam kebodohan, tidak ingin jatuh dalam kesesatan, maka jangan mencoba untuk memberontak dengan keluar dari status hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi mari kita sadari, kita yakini bahwasanya ini adalah kemuliaan untuk kita,
untuk kemudian kita syukuri, dan justru bahkan kita berusaha untuk menyempurnakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ingin kita menyempurnakan ubudiyah dan penghambaan kita kepadanya. Semakin kita menghamba, semakin kita sempurna dalam penghambaan kita, semakin kita perfect dalam ubudiyah kita kepada Allah, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di nukilan yang sama tapi di awalnya, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, kullama izdada al-'abdu tahqiqan lil-'ubudiyyah, kullama kamula imanuhu wa 'alat darajatuhu. Semakin seorang hamba mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah, maka semakin dia sempurna dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Kullama izdada al-'abdu tahqiqan lil-'ubudiyyah izdada kamaluhu wa 'alat darajatuhu. Jadi semakin seorang hamba itu menyempurnakan ubudiyahnya kepada Allah, yaitu penghambaannya kepada Allah, maka semakin sempurna dia dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak, ini yang Allah inginkan dari kita. Jadi Allah tidak ingin dari kita untuk menjadi hamba yang ecek-ecek, sekedar menghamba, sekedar saenei, seadanya, apa adanya. Enggak. Allah ingin dari kita untuk menjadi hamba yang sempurna. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, kalau seorang di antara kalian minta surga, hendaknya minta apa? Surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatuha. Karena itu adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah. Jadi Allah ingin kita menjadi hamba-hamba yang menyempurnakan ubudiyahnya. Dan semakin kita menyempurnakan ubudiyah dan penghambaan kita kepada Allah, maka semakin sempurna kita sebagai manusia dan semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan selanjutnya insyaallah lagi kajian pendek ya. Timingnya memang sengaja pendek saja. Kita jam 10 sudah selesai. Maka kita sudah memasuki pembahasan yang terakhir, bagaimana kiat kita untuk menyempurnakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya agar kita bisa menyempurnakan status hamba Allah ini? Nah, kita sekarang berpindah kepada penjelasan muridnya Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, inna tamamal ubudiyah huwa bitakmili maqamudz dzulli huwa bitakmili maqamidz dzulli wal inqiyad wa akmalul khalqi ubudiyatan akmaluhum dzullan lillah wa inqiyadan wa ta'ah. Ingkang artosipun, sungguh kesempurnaan ubudiyah itu caranya dengan menyempurnakan dua maqam. Maqam yang pertama adalah maqamudz dzul, maqam kerendahan dan kekerdilan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maqam yang kedua adalah maqamul inqiyad, maqam ketaatan kita kepada Allah. Dan makhluk yang paling sempurna ubudiyahnya
adalah yang paling sempurna dalam merendah dan taat kepada Allah. Nah, ini kuncinya. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam paragraf ini Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya kesempurnaan ubudiyah itu caranya dengan menyempurnakan dua maqam. Maqam itu apa? Maqam itu ya, aspek, menyempurnakan dua aspek. Apa saja? Yang pertama adalah maqamul dzul, aspek kerendahan dan kekerdilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi hamba berarti menjadi budak. Menjadi budak itu identik dengan kerdil dan hina serta rendah. Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita semakin merendah, semakin menghibah, semakin mengkerdilkan diri di hadapannya. Jadi semakin banyak kita sering-sering meminta kepada Allah, dan kalau minta itu kita ulang-ulang sampai Allah kabulkan. Sebelum meminta kita juga sebutkan kekurangan-kekurangan kita, dosa-dosa kita, kekerdilan kita, kelemahan kita. Maka itu semuanya justru malah membuat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Allah melihat kita yang sedemikian rendah, sedemikian kerdil, sedemikian sering menghibah, justru malah melihatnya sebagai kemuliaan kita. Walhamdulillah, Allahu Akbar. Semakin sering kita sujud, sujud itu kan merendahkan diri kan. Sujud itu kan kepala yang seharusnya kita dongakkan, kita angkat agar kita berwibawa, ini kita turunkan serendah-rendahnya. Kata para ulama, rukuk ini sudah nggak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya dalam Islam gerakan inhina, ya, membungkuk, itu nggak boleh. Nah, kalau sudah sampai level rukuk yang sempurna atau rukuk minimalis, nah ini sudah haram hukumnya. Rukuk yang sempurna adalah rukuk yang punggung dengan kepala rata, itu rukuk sempurna. Nggak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Atau rukuk yang masih rukuk minimalis. Rukuk minimalis itu kita masih agak mendongak, tapi tangan kita sudah bisa mencapai lutut. Mungkin kalau kita sedang agak boyorannya agak apa istilahnya, pegel-pegel atau rematik, encok gitu, kita nggak bisa rukuk sempurna. Maka kalau tangan kita sudah mencapai lutut, sementara posisi kita masih agak mendongak, itu sudah sah sebagai rukuk. Kata para ulama itu rukuk minimalis. Nah, sementara rukuk yang sempurna ini adalah rukuk di mana punggung dan kepala kita rata. Nah, kedua-duanya tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Apalagi sujud. Ya, sujud dulu di syariat sebelum Islam masih ada sujud untuk orang tua misalnya. Tapi dalam agama kita nggak ada sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, padahal saat sujud itu kita benar-benar merendah. Kita benar-benar merendah. Jadi semakin kita sering meminta, semakin sering kita menghibah, semakin sering kita mengerdilkan diri, berkeluh kesah kepada Allah, rukuk dan sujud. Nah, itu justru malah membuat derajat kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Coba kalau kita melakukan hal seperti itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dunia Bapak Ibu sekalian? Kita rukuk untuk manusia. Apa enggak dibully
zakat internet itu ya, sujud untuk manusia. Bahkan yang tidak sampai level itu ya, membungkuk-bungkuk ya. Kita menjadi rendah. Atau kalau misalnya kita minta tolong kepada orang lain yang sebenarnya boleh, tidak hina-hina amat, cuma keseringan kita mintanya, minta tolongnya keseringan, ngutangnya keseringan misalnya. Ini yang agak vulgar kan, ngutang gitu, ngutangnya keseringan, atau minta tolong tapi keseringan. Kira-kira itu mengangkat derajat kita atau justru malah menurunkan wibawa kita, bahkan akan membuat orang lain merendahkan kita dan menginjak-injak kita. Nah, itu yang terjadi kalau kita melakukan perendahan diri, ya, zulm, mengerdilkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kepada Allah, kalau kita banyak berdoa, banyak meminta, bahkan termasuk pada hal yang remeh-temeh, hal yang kecil-kecil, itu justru malah membuat kita semakin hebat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, liyas'al ahadukum rabbahu kulla syai' hatta syirakin alaihi idham qata. Hendaklah seorang di antara kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta kepadanya segala sesuatu, termasuk tali sepatunya kalau putus. Allahu Akbar. Jangan ketika sendal hilang kepikiran nggak untuk minta gantinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kepikiran banget. Sekarang karena kita merasa itu remeh, akhirnya kita merasa kita pasti mampu untuk bisa beli sendal yang baru. Kita betul. Padahal bisa nggak kita beli sendal yang baru tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang mau betul? Nggak bisa. Kita memang sekerdil itu, kita selemah itu. Kita mungkin masih berdoa kepada Allah. Apa yang kita minta kepada Allah? Surga dan neraka pasti urusan akhirat. Namun lebar. Yang sering kita minta kepada Allah apa saja? Anak-anak ujian, berdoa apa enggak? Kita doakan. Anak-anak mau cari kerja, review, kita doakan apa enggak? Kita doakan. Urusan dunia kita minta, urusan akhirat juga kita minta, urusan dunia juga kita minta, tapi biasanya yang besar-besar saja. Nah, ayo kita tambahin kalau kita ingin menyempurnakan ubudiyah kita, status hamba Allah kita, maka kita perlu tambahkan untuk lebih sering lagi merendahkan diri dan mengkerdilkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bentuk apa? Semakin banyak rukuk, semakin banyak sujud. Saat berdoa kita menghibah, kita mulai dengan apa? Dengan mengeluhkan kondisi kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Kalau belum dikabulkan langsung terus kita ulang-ulang lagi, namanya ilhah, mengulang-ulang permintaan sampai Allah kabulkan. Kemudian apa lagi? Ditambah lagi ya dengan meminta kepada Allah segala sesuatu, termasuk urusan dunia yang remeh-temeh. Untuk faedah, remeh-temeh ini sudah masuk KBBI, jadi bukan hanya ramah-tamah, remeh-temeh juga ada. Baik, ini yang pertama. Jadi kiat yang pertama menurut Ibnu Qayyim adalah menyempurnakan apa? Menyempurnakan maqamul dzul, yaitu aspek kerendahan dan kekerdilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apa kalau kita sujud, di sujud kita bisa nangis, mengeluh, kira-kira rasa kita seperti apa Pak? Rasa hati kita seperti apa? Plong, nyaman, lega, tenang kan? Nah, di penjelasan lain Ibnu Taimiyah mengatakan salah satu buah yang bisa kita petik dari menyempurnakan budi adalah kebahagiaan hati kita. Jadi memang Allah yang menciptakan hati kita ini
menjadikan kebahagiaan hati kita adalah saat kita merendah kepada Allah. Kalau kita merendah kerdil kepada Allah, itu justru malah bahagia kita. Dan sebaliknya, kalau kita menyombongkan diri, kita balelo, itu merasakan kira-kira hati kita akan lega, lembut, atau malah menjadi keras, menjadi bersesat, kundah gulana, justru itu yang kita dapat. Jadi Allah yang menciptakan hati kita sudah menjadikan sunnah kauniyah adalah hati ini bahagia kalau menghamba kepada penciptanya. Jadi ayo kita bersihkan hati kita dengan semakin sering-sering merendah dan mengkerdilkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sama manusia kita harus jaim, Pak. Apa jadi jaim? Nama jaim, Pak Budi nama jaim apa itu? Jaim. Ini beliau generasi boomer. Apa? Jaim. Apa? Nggak tahu juga. Apa yang jaim, Pak? Jaga image, jaga wibawa. Kalau pada manusia jangan menggerilkan diri, ya jangan merendah-rendah, ya. Jangan jaluan, ya. Jangan telak. Tahu telak? Telak, tahu nggak telak? Mau pelatihan tahu telak? Ngerti Pak? Apa itu telak? Telak itu bahasa Sundanya selamitan sebenarnya. Betul. Banyak minta, ya. Sering minta. Ya. Kalau kepada orang lain jangan, tapi kepada Allah harus kita perbanyak. Kita perbanyak. Insya Allah di sana ada kebahagiaan hati kita. Nah, kemudian yang kedua ini saya akan kupas secara singkat saja. Yang kedua adalah menyempurnakan maqam inqiyad, menyempurnakan aspek ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di samping kita menyempurnakan aspek kerendahan dan kekerdilan kepada Allah, kita juga harus menyempurnakan aspek ketaatan kita kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan semua larangannya, mengimani kabar-kabar yang disampaikannya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah intisari dari konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi semakin kita taat kepada Allah dalam perintah-perintahnya, semakin kita menjauhi larangan-larangan dan maksiat, semakin kita banyak mengimani kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Dan semakin sesuai ibadah kita dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka akan semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini saya nggak ingin bahas panjang lebar karena waktunya sudah hampir habis atau bukan sudah habis. Dan juga ini kan materi khutbah Jumat setiap pekan, takwa kepada Allah sudah diulang-ulang. Jadi kita lebih fokus gimana Ustaz? Mau diingatkan sudah selesai ya? Insyaallah pesannya sudah sampai insyaallah. Karena kita ini coba disiplin ya. Ya telat-telat 5 menit mohon dimaafkan ya. Jadi itu terakhir sekali, di samping tadi buahnya apa kalau kita menyempurnakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, buahnya adalah yang pertama kita menjadi semakin sempurna, kemudian yang kedua derajat kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga hati kita akan semakin bahagia, kemudian yang keempat kita akan masuk surga bersama hamba-hamba Allah yang lain. Nah, di sini
Allah ketika mengapresiasi hamba-hambanya saat masuk surga, Allah memanggil mereka dengan sifat apa? Hamba. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terus apa? Fadkhuli fi ibadi. Wahai jiwa yang tenang, masuklah menjadi bagian dari hamba-hambaku. Di makom ini, di konteks ini, ya, di saat Allah memasukkan dan memanggil hamba-hambanya untuk masuk surga, yang dia sebutkan adalah sifat hamba, status mereka sebagai hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah menjadi bagian dari hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Allahu Akbar. Ya, jadi ini materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.